Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai awas ketipu iPhone palsu. Nah, jadi kita akan membedakan antara iPhone rekondisi, refurbish, replika, dan juga iPhone ori. Apa sih perbedaannya biar kalian nanti misalkan kalian beli iPhone second, kalian minimal tidak tertipu. Tapi karena saya, walaupun saya ini adalah pengguna iPhone dari dulu, saya nggak tahu sampai sedetail itu. Dan akhirnya saya mengundang teman saya yang anak pang ini, yang rambutnya berkarat ini ya. Bukan anak pang. Jadi dia ini adalah pemilik toko iPhone yang dia juga jual baru dan juga second. Nah, dia ini lebih paham daripada saya mengenai per iPhone-an gitulah. Nah, jadi langsung aja biar videonya nggak terlalu panjang. Sekarang langsung kita bahas apa sih perbedaan antara iPhone rekondisi dan juga iPhone refurbish. Oke, silakan dijawab. Namanya Mas Pais ya. Ayo Mas Pais. Ya, Mas Pais, mantap. Ayo. Oke, iPhone rekondisi dan refurbish. Saya mulai dengan refurbish. Kenapa? Oke. Karena orang banyak yang salah persepsi tentang refurbish adalah rekondisi. Oke. Padahal berbeda. Rekondisi bisa kita artikan recycle atau iPhone daur ulang. Kalau refurbish itu apa? Refurbish adalah iPhone yang keluar dari produk Apple. Sama, original pasti. Tetapi kenapa kok dia bisa disebut refurbish? Karena iPhone ori yang dikeluarkan atau iPhone yang sudah rilis pertama mengalami kerusakan, yaitu contoh 1000 unit iPhone yang dikeluarkan oleh Apple, misalkan iPhone 11, itu mengalami kerusakan atau cacat produksi. 5 unit lah dari Oke, 5 unit. Dan salah satunya ternyata dibeli oleh Mas Andika. Oke. Nah, iPhone itu akan dikembalikan ke store, lalu pihak store akan mengembalikan ke pabrik atau Apple, lalu akan membetulkan. Digaransi lah istilahnya ya. Betul, dibetulkan oleh Apple. Nah, itu akan dikeluarkan lagi dengan sebutan iPhone refurbish. Nah, betul. Cara membedakan antara iPhone yang ori dan yang refurbish itu gimana? Sebenarnya kalau boleh bilang refurbish juga ori kok. Refurbish itu ori, hanya dia pernah mengalami cacat. Dikembalikan lagi, dibetulkan lagi kecacatannya, dikeluarkan lagi refurbish. Jadi tetap ori, tetap Apple resmi, Apple yang mengeluarkan. Part yang rusak tadi dikeluarkan oleh Apple. Nah, secara cara membedakan, misal barang ini udah digaransi, barang ini belum, itu gimana? Simple, itu dengan kodenya. Kode yang dikeluarkan oleh barang refurbish adalah F, dan kode yang kita terima ketika kita membeli barang baru itu adalah M. Jadi contoh ya, di sini sudah ada, ini iPhone 11 Pro Max. Di belakangnya sini ini ada kode MWF32ZA. Pokoknya yang depan hurufnya itu M, berarti original. Baru dan rilis pertama. Belum pernah di otak-atik apapun dia, betul. Oke, berarti Apple lumayan jujur ya. Soalnya kan dia juga bisa kayak misalkan nggak usah diganti kodenya, kan orang juga nggak tahu. Mungkin itu juga salah satu untuk memudahkan Apple ya, kalau barang ini pernah kembali atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas untuk barang refurbish biasanya dijual lebih murah sedikit dari pasaran. Ya, itu yang pertama. Lalu kita lanjut ke rekondisi. Sudah nih, refurbish nih. Refurbish. Sekarang perbedaan antara refurbish dan rekondisi. Karena kan banyak banget yang saya lihat itu, misal beli iPhone itu banyak yang bilang ini iPhone refurbish, refurbish itu kayak kata negatif. Padahal kan mereka salah sekali. Harusnya refurbish dan rekondisi itu berbeda. Sangat jauh berbeda. Jadi apa bedanya? Saya jelaskan. Rekondisi dan refurbish itu sama-sama dibetulkan. Masalahnya yang membedakan adalah siapa yang membetulkan. I see. Ya, refurbish yang membetulkan adalah pihak Apple resmi. Tetapi rekondisi pihak ketiga. Contoh, Xiaomi. Saya. Saya bisa, tetapi saya tidak mau. Jadi rekondisi adalah iPhone yang seharusnya rusak atau dikembalikan ke pihak Apple, tetapi tidak, dan itu dibetulkan sendiri ke mereka dan dikeluarkan ke pasaran. Mungkin biasanya yang garansinya udah habis gitu, atau? Ya, rata-rata garansi habis. Nah, itu sebenarnya pembahasannya jauh ya. Itu nanti pembahasannya ke iPhone FU, iPhone SU, kenapa bisa keluar rekondisi, itu panjang sekali. Next video. Nggak terlalu panjang juga. Iya, biar saya diundang lagi. Jadi kalau dari segi performa atau fisik, sebenarnya ngaruh banyak nggak sih antara rekondisi sama yang
yang benar-benar dikeluarkan oleh Apple. Jadi kayak misal layarnya kalau misal rekondisi itu mungkin agak kebiru-biruan atau kurang brightness, Ya, ya. atau ada yang cepat panas atau dari performa lah, apa sih yang membedakan? Jadi perbedaan jauhnya antara iPhone refurbished dan rekondisi adalah partnya. Part yang dikeluarkan oleh Apple yaitu untuk mereplace, kita bilang mereplace, mengganti part yang rusak itu kualitasnya jelas bagus. Contoh deh, kita langsung real aja ya. Nanti kita mungkin saya ambil footage dari iPhone ini, jadi biar kita nggak cuman obrolan, biar penonton juga tahu kalau misalkan apa sih perbedaannya. Ini iPhone berapa nih? Ini adalah iPhone 6s Plus. 6s Plus. Ini iPhone 6s Plus. Ini iPhone ori, tetapi direkondisi atau diservis di beberapa biasa. ke counter Ini biasa. soalnya kayaknya ada segelnya ya. Iya, Ada segelnya nanti di blur ini ya. Segel servisnya. Segel toko tersebut ya. service. Yang mana jelas kita menemukan di sini iPhone ini ori dengan baterai yang masih tersegel oleh Apple. Lalu di Jadi di sini ada banyak layar. banget iPhone. Jadi dia tadi saya undang kok iPhone-nya dibawa semua buat apa gitu kan. Dan ini saya mau suruh- jualan di sini. tidak. Saya suruh buka yang rekondisi dan juga refurbish saja. Dan tadi kita menemukan itu ori cuman diservis ke counter gitu ya. Counter sebelum akhirnya ke Berarti dia toko masuk saya. ke rekondisi apa refurbish? Tidak, ini iPhone ori dan di servis. Nah, sebenarnya konteksnya sama. Ini adalah iPhone ori yang rusak mesinnya, lalu Ini diganti apa? rekondisi. Menurut ceritanya anaknya yang punya HP ini, mesinnya pernah rusak. Jadi dia mati total. Di sini tuh apa? IC? Bukan. Banyak. Ada IC. Tolong. Oke. Awas ya. Oh, Nanti iya, kalau iya. rusak saya nggak mau ngijoli loh. Ngijoli. Ini kok enteng? Ya. Ini juga sama. Ini Saya punya iPhone 7 ini, jadi saya tadi korbankan ya iPhone 7 saya yang Dia ori. tanya, Yang ori karena ini saya korbankan buat biar konten. Karena kalau iPhone itu katanya kalau udah dibongkar, kenapa kalau udah dibongkar? ya khusus iPhone 7 ke atas karena mereka Punya sudah seal ya? ya sertifikat IP67 Ya, ya, IP atas lah. yang mana tahan air, bukan anti air ya guys. Sorry. Tahan air. Water resistant. Ya, water Oke, resistant. nah jadi perbedaannya kalau misalkan ini tolong dijelaskan Mas pelan-pelan, ini HP saya soalnya. Saya rusak. Nah ini iPhone yang benar-benar ori, nggak rusak, maksudnya Tidak. nggak refurbish juga. Tidak. Oke. Cuman bodinya saja lecet. Oh iya, bodinya kan. Iya, jelek sekali ya. Ya yang pegang barbar. Iya. Di sini saya membuka dan melihat bahwa sealnya masih terpasang dengan baik waktu saya membuka. Nanti akan ada videonya, jadi masih susah sekali bukanya. Lalu perawan gitu ya. Ya masih masih enak. Jadi saya menemukan part-part yang masih bagus, orisinil, belum pernah disentuh dan kelihatan kondisinya baik-baik saja. Dari baterainya juga Tapi belum ini pernah kayak diganti. kalau misal sama ini loh. Ya udah. Ya kan? Misal sama ini kayak sama. Mhm. Terus apa bedanya kalau misal orang awam kan, kita ambil contoh yang benar-benar rekondisi ada. Ya, yaitu yang iPhone 6s ini adalah Ini benar-benar kalau saya yang rekondisi. pegang nanti bahaya. Oke, tidak Oke. masalah. Nah ini rekondisi. Ya, kalau misalkan kita sebagai orang yang sangat ahli dalam bidang iPhone, sebenarnya kita melihat dari luar saja sudah tahu. Tapi kalau kita telah Ini lebih kita jauh, telah dari dalam dulu ya. Ya. Nanti kita juga jelaskan gimana caranya dari luar, karena nggak mungkin kan kalau misal kita beli iPhone kemudian ke konternya, Mas minta dibongkar dong, saya pengen tahu ini rekondisi apa bukan. Itu kan nggak sopan dan juga nggak mungkin diperbolehkan. Jadi ini kita ceritakan dulu mungkin dari dalam. Nanti saya juga mau tanya kalau misal dari luar tanpa harus membongkar itu gimana bedanya? oke, dari dalam kita lihat baterainya sudah tidak tersegel seperti yang ini. Ya, Ini segel bawah ini. betul. Jadi 3 kertas ini. Ya. Oke. Lalu kalau yang kedua, dia punya Apple tidak pernah memberikan stiker seperti ini di mesin. Stiker mana tuh? Ini kecil. Oh. Biasanya ini oleh pihak sana diberikan stiker mesinnya karena kan terpisah dari part-partnya biar hafal. Oke. Atau kalau misalkan kalau kita
dari yang kita tahu di Indonesia lah, yang mana ya pulaunya, itu mereka segelnya. Oh iya betul. Kenapa disebutkan bule ya? Lalu di sini ada segel seperti tulisan Cina atau apa? Kayak gitu-gitu. Jadi segel-segel Cina, tulisan Cina-Cina yang saya nggak paham artinya. Lalu yang jelas nggak ada sealnya, karetnya juga nggak ada. Lalu mungkin bautnya ada yang hilang, tapi kadang ada yang nggak hilang. Intinya kalau iPhone rekondisi itu partnya mungkin nggak ori. Iya. Jadi dia pakai partnya sendiri, kemudian dikasih karena partnya nggak ori, jadi dia menandai barangnya sendiri. Betul. Kayak contoh ini misal layar nih. Ya, ini ada jelas stempel Cina. jelas rekondisi, ini part yang bukan dari pihak Apple. Ini kan warnanya hitam nih. Iya, betul. Itu kok nggak hitam? Bagian layar ini loh. Ini kan hitam. Ya, seperti ini contohnya. Ya. Ya, karena memang jadi ini kan hitam nih. Iya, Tapi betul. kalau ini nggak hitam. Ya, karena memang ini part yang lebih murah mungkin ya, atau lebih. Oh, ini sebenarnya warnanya sama, cuman ini pelindung ya? Ya, kayak langsung ini nggak layar ada. ya? Kalau misalkan dari Apple langsung ada. Oke. Nah, intinya berarti kalau iPhone rekondisi itu partnya diganti dan juga ada beberapa part yang kurang rapi mungkin mas. Betul. Kayak baut hilang, kemudian stempel hilang. Ya. Sekarang saya pengen tahu gimana kalau misalkan kita beli iPhone bekas ya. Itu bedanya gimana rekondisi dan juga nggak rekondisi? Dari luar nih? Dari luar. Dari Jadi luar. nggak dari dalam. Karena kan nggak mungkin kita beli iPhone terus kita bongkar di depan counter, kan nggak mungkin. Oke, betul. Ini kalau dari kode nggak ada ya? Tolong. sorry. Ini kalau dari kode nggak ada. Nggak Jadi ada. rekondisi itu misal yang tadi M sama F, rekondisi itu kodenya nggak diubah. Nggak ada. Siapa? Mereka bukan siapa. Nggak ada ya? Nggak ada, Berarti nggak ada. bisa masuk kecurangan kayak gini dong. Dia bilang ori nih, terus dia bilang ini M nih. Itu kalau orang percaya kan ini M, berarti dia nggak pernah di replace, Ya. nggak pernah refurbish. Tapi sebenarnya barang rekondisi kan bisa. Rekondisi ada dua sebenarnya. Oh, Rekondisi baru dan second. gimana itu maksudnya rekondisi baru second? Untuk yang iPhone rekondisi baru itu jelas semuanya dikemas seperti baru, diganti partnya luar dalam baru, dikemas lagi, dikasih pelindung plastik lagi dengan aksesoris baru lagi, lalu di wrapping ulang. Bukan Apple yang ngeluarin. Bukan. Oke. Terus ada rekondisi bekas, berarti mungkin yang partnya aja yang rusak. Iya. Oke, paham. Mungkin kalau kalian pernah menemukan iPhone baru dengan segel di dusnya itu berlogokan platinum atau bisel, itu adalah iPhone rekondisi yang dibuat baru. Lalu yang kedua itu adalah iPhone rekondisi yang second. Kita bisa melihat di casingnya. Biasanya Casing. ya, Bentar, saya bedakan dulu. Ini 7S, 7 Plus ya? ya, Ini 6S. 6S. Ini kan kalau misal dipegang itu apa memang 7 sama 7S itu lebih berat 7S? Oh, kalau tangan sebenarnya bukan acuan untuk Bukan ya? membandingkan berat Ini sih. soalnya kayak ini sama 7 Plus ya? Iya, sama Ini 7 Plus. menurutku ini enteng, tapi ini agak berat. Ada beberapa part mungkin LCD yang memang kalau misalkan diganti yang lebih enteng mungkin ada, tetapi kalau dalamnya sama. Iya, oke. Coba ini dipindah ke tangan kanan. Masih lebih berat yang kiri. Wah. Berat kiri. Ini kayak ini rekondisi Bos. Itu pernah diganti LCD. Oke. Oke. Sekarang balik ke topik biar videonya nggak terlalu panjang. Ya. Gimana cara membedakan dari luar? Ayo. Oke, LCD. Dari LCD dulu. Kalau LCD biasanya kalau yang diganti LCD paling jelek, biasanya LCD untuk itu ada tingkat-tingkatannya. Iya, betul. Ada paling jelek, Iya. medium, jelek lagi. Sampai A. Kembali ke jelek lagi. Kalau misalkan LCD kita bilang yang grade yang paling jelek, itu biasanya mereka layarnya lebih kecil ya daripada yang biasanya pembatasnya lebih jadi lebar. kan kayak ada frame-nya. frame ada bezel. Kalau di laptop namanya bezel. Ya. Itu kalau yang lebih jelek LCD-nya Yang paling itu jelek. agak tebal berarti. Iya. Oke. Tapi kalau yang paling susah itu yang biasanya kita bilangnya AA ya. Jadi yang hampir menyerupai ori. Jadi memang benar-benar presisi, tapi yang membedakan ketika dinyalakan. Sedikit kebiru-biruan karena iPhone kan menggunakan retina, dia apa ya? Enak dilihat, nggak sakit di mata. Oke. Jadi Tapi kalau yang lebih gimana ya? barang rekondisi itu layarnya agak kebiru-biruan. Iya, Itu padahal kusam. udah AA. Kusam. Hitungannya udah yang grade paling tinggi. Iya, betul. Tetap nggak bisa menyamai barangnya ori. Iya, Oke. betul. Lalu yang kedua di casing, jelas logonya, coba ditekan Mas Andika. Dia Apa lebih logonya? ke dalam ya. Kita buka ininya, lindungnya. Oh iya. Ya, kalau yang ori Ini ori nggak? Ini ori. itu tidak casingnya, Nggak ori. enggak. Jadi dia lebih agak nggak sejajar. Oh,
nggak Kerasa? emboss, nggak Kayak- timbul. Ah, Ya, jadi kalau misalkan yang rekondisi kalau dirasakan itu dia kayak masuk ke dalam gitu loh. ya ada yang lebih timbul, ada yang masuk ke dalam. Nah, ini ori nih. Ya, coba itu sama. Kok sama? Iya, maksudnya sama. Dia sejajar, Oh iya. tidak signifikan. Coba pakai dua-dua ya kayak. Iya, iya. Jadi kalau misalkan yang rekondisi dari casing logo Apple ini ya, ini 7S ya. Kalau mungkin barang 7 lain, plus. 7 plus. Iya. Kalau mungkin iPhone yang seri lain sama gini juga. Sama, beberapa yang rekondisi casing juga, tombol-tombol itu pasti kurang kayak cutut, Oh, cutut. kurang. Iya, ini tombolnya nih. Kalau misal di keyboard ini namanya gak tactile ya, gak empuk banget. Jadi atos kalau bahasa Jawa. Tapi kalau ini empuk. Kemudian kalau dari logo itu dia itu sedikit yang ini menonjol atau sedikit tenggelam. Gak rata lah. Oke, terus kalau dari bagian luar apa lagi? Home button mungkin ada? Iya, kayak ini home buttonnya bisa dirasain. Kayak gimana ya? Kurang sampai ditekan digeser pun bisa. Oh iya, kurang presisi. Iya, kurang rapet lah. Oke. Iya benar-benar. Terus apa lagi? Udah. Layar, udah. Jadi Jadi kalau dari layar, saya recap lagi ya. Kalau salah tolong dibenarkan. Yap. Jadi kalau dari layar, kalau misal grade-nya nggak AA, jadi layar yang rekondisi itu ada beberapa part, ada yang paling bagus, ada yang jelek. Nah, ada yang jelek itu bezelnya itu katanya agak tebal. Jadi dia frame layarnya ini agak tebal. Terus kalau yang grade paling tinggi, layarnya itu katanya kadang kebiru-biruan. Bener. Betul. Dan kalau dilihat itu kayak Sampai sakit nih mata. sakit. Oke. Kemudian kalau dari logo belakang, dia itu agak timbul, jadi nggak presisi, nggak datar. Kemudian dari tombol-tombol dia juga keras banget. Sebentar, ini denger nggak ya? Nah ini denger nggak? Itu kayak keras banget. Tapi kalau ini yang ori ini empuk. Kok bodoh? Gak beda itu anjing. Oh, udah. Oh ya ini, sorry itu tadi up and down, ini volume up and down. Nah ini jadi agak empuk. Kemudian apalagi Riz? Ya. Apalagi kalau dari luar? Udah Sudah. itu aja. Tombol, sudah, layar sudah, home button. Bobot bukan acuan. Ya, bobot bisa jadi acuan sih. Jadi kalau mau beli HP ya bawa timbangan. Enggak, ini soalnya kayak agak Ya, beda beberapa gitu. part yang mungkin lebih enteng ada. Oke. Tapi itu bukan acuan. Kalau bukan dari acuan. tulisan nih bukan acuan juga. Iya. Ada nggak tulisan? Oh, enggak. Tapi karena beberapa mungkin ada yang membedakan. Ini nggak ada kayak logo recycle ini ada. Nggak ada, itu hanya berbeda dari negara yang mengeluarkan aja. Oh, cuman beda kode negara ya. Oke. betul. Kalau dari sistem bener-bener nggak ada yang bisa dibedakan ya. Kalau dari dalam nggak, kecuali iPhone replika. iPhone replika itu apa lagi tuh? Itu Sedikit aja biar nggak banyak. sedikit. Tapi iPhone dia replika? pakai iOS. Apa Nah, pakai Android? no. Oh, itu pakai Android. Ya. Berarti nggak usah dibahas. Ya. Itu bukan iPhone berarti. Semacam merek. Karena kemarin saya sempat bahas iPhone HDC namanya. Nah, betul. Saya udah HDC. bahas kalau itu. Oke, jadi sekarang tips dari Mas Pais yang sudah bergelut di dunia per iPhone-an ini gimana? Tipsnya? Yang pertama jelas kita harus tahu banyak referensi ya. Kita tonton video sini sampai habis biar tahu. Oke, karena kebanyakan kan yang suka iPhone itu nggak bisa dipungkiri kan cewek. Karena saya pernah coba eksperimen ya. Saya beli Xiaomi yang harganya 4 juta. Terus saya beli iPhone 5S. Itu saya suruh milih, dia tetap milih 5S daripada Xiaomi. Padahal lebih mahal Xiaomi. Dan kebanyakan wanita itu nggak tahu tentang seperti ini ya kan. Jadi mungkin kalau yang ini nonton ada yang wanita atau mungkin pacarnya kan bisa memberitahu. Selingkuhannya. Jadi kira-kira gimana kalau misal tipsnya biar kita itu minimal nggak tercurangi lah kalau misal beli iPhone second. Ya yang pertama betul katanya Mas Dika, kita bawa aja pembandingnya ya. Kalau misalkan sudah ada temen atau Yang pacar punya atau iPhone selingkuhan orang tua siapapun yang punya iPhone ori, datang aja ke tokonya bawa Ke pembanding. MacBook Store misal ya. Ya ke My Book Store. tapi rekondisi apa refurbish? Waduh, di MacBook itu hanya jual barang ori. Oke, jadi buat Oke, silakan serius, back to topic, promosi. back to Enggak, topic. promosi silakan. Oke. Saya kasih 10 detik promosi. 10 detik. Oke. Kalian kalau tidak beli di My Book Store itu keliru. Kenapa? Karena My Book Store menjual iPhone ori. Follow Instagramnya My Book Store Edi di bawah. Mantap. Saya paling pintar. Back to tips. Jadi tipsnya yang pertama adalah kita membawa pembanding. Kalau tidak punya pembanding, kita minta aja ke masnya beberapa unit. Mungkin pasti ada yang berbeda.
pasti. Oke. Mereka nggak mungkin kan jualan stoknya hanya 1-2, ya kan? Kalau ke store banyak. Belinya nggak di counter, misal beli online, terus yang online itu user. Oh, ini adalah tips penting, satu tips penting. Oke. Kalau misalkan kalian pengen aman, belilah di store, jangan COD. Kenapa? Ketika kalian COD, lalu misalkan kalian ketemu sama usernya sudah deal, kalian tidak tahu masalahnya, ternyata sampai rumah HP-nya kenapa-kenapa, lalu kalian komplain, nomor kalian diblokir, bisa apa? Kalau kalian beli di store, komplain, garansi, kalian bisa mendapatkan pelayanan, enak. Oke. Kalian mendapatkan Jadi, nota dan sebagainya. minimal beli di store atau di e-commerce mungkin ya. Ya, Kalau yang e-commerce jelas. kan dia punya kayak semacam sistem. Ya. Dia harus cek dulu. Kalau misalnya udah dicek udah bener baru di confirm biar Iya. dananya bisa diteruskan penjual. Betul. Nah, kalau misalnya yang onlinean yang tanpa e-commerce itu bahaya lah ya. Bahaya, mending tidak. Kenapa? Karena kita susah untuk klaim nanti kalau Tapi ada biasanya kalau orang beli iPhone, beli laptop itu biasanya jarang banget online. Kenapa? Karena dia, apalagi second ya, karena dia pengen cek langsung biasanya. Kayak gitu. Oke, jadi tipsnya itu aja? Enggak sih. Oh banyak? Iya Silakan. banyak. Ya, selain menjadi pembanding, kalian ke sana lalu kalian cobain satu-satu, lihatin layarnya, cari pembanding yang ada di tokonya juga. Kalian nggak apa-apa, beli lama nggak apa-apa, kalian milih-milih dulu di sana. Misalkan beli, kalau lama nggak beli itu nggak boleh. Nggak boleh. Lalu lebih gampangnya juga kalian tanya teman-teman kalian store yang direkomendasiin teman-teman kalian My yang punya Bookstore. predikat baik, ya balik lagi. Lalu yang ketiga apa ya? Ya seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Oh, kalau dari saya mungkin minta garansi. Iya. Minta garansi seminggu 2 minggu. Oh tidak. Bro, di My Bookstore bro? 3 bulan. Oh, Garansi baterai lifetime. Garansi guys. baterai lifetime? Lifetime. Wus, gila. Selamanya. Selama Anda hidup Klaim. apa? Kan kalau Anda mati nggak bisa klaim garansi. Masih ada Oh, masih penerus. Kenapa doanya jelek sekali? Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lagi perkara per iPhone-an ini. Ya. Dan mungkin juga ada iPhone expert yang nonton ini dan kalau misal dia salah itu diluruskan di kolom komentar ya. Karena betul. takutnya kalau misperception itu banyak yang salah. Kasihan yang lihat kalau udah langsung percaya kemudian oh iya ini bener. Jadi kalau misalkan kalian lebih berpengalaman kalian bisa tulis di kolom komentar biar apa namanya ya, biar banyak pendapat lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.